Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bersama saya Hendra Munur, Siabang Sasis. Nah sahabat, biasanya kalau kita membuat gerobak baru, kemudian kita membuat desainnya, tentu sudah ada ukuran-ukurannya, terutama misalnya dengan ukuran kompor misalnya gitu. Jadi terkadang gerobak kita sudah ada, tetapi ketika kita memasukkan kompor, apakah itu kompor satu tungku seperti merek Rinnai misalnya, tetapi tidak muat di dalam gerobak tersebut. Nah, bagaimana mensiasati agar kompor itu tetap bisa masuk walaupun tempat yang sempit? Nah, lebih jelasnya saksikan saja video berikut ini. Nah sahabat, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kompor saya. Ini memang kompor olahan ya, kompor gas olahan. Kemudian karena ruangan ini yang terbatas, sehingga kompor satu tungku yang rencananya saya masukkan itu tadi tidak muat di sini. Dan memang gerobak ini saya desain sebenarnya bukan untuk kompor Rinnai, tetapi memang untuk kompor olahan seperti ini, supaya saya lebih praktis saja, lebih kecil, lebih minimalis lah, umpamanya seperti itu. Nah, nanti kita bagaimana cara membuat kompor seperti ini sehingga bisa dihidupkan. Ini contohnya, ini kita hidupkan. Oke, ini hidup. Ini kalau kita menggoreng, kita buka ini dulu, ini karena bisa dilepas-lepas. Kemudian kita buka ininya, ya. Kemudian ini kompornya, ini kita menggoreng, misalnya kita menggoreng apa? Ini minyak di sini, ya. Kemudian kita menggorengnya di sini. Ini saya kasih tangan-tangan supaya lebih tidak kena panas kita. Ini ketika setelah kita goreng, kita tiriskan ke posisi sini. Ini tutupnya kita taruhkan di sini. Biasanya saya taruhkan di sini. Nah. Oke, ini di sini. Ya. Nah, kita mau melihat bagaimana cara mengolah kompor ini dulu. Oke, kita matikan saja dulu apinya. Oke, saya mau angkat saja ini dulu pancinya, agar dindingnya tidak panas. Saya beri lapisan pertama lagi, kemudian baru ke sini. Jadi sehingga nanti di bagian luar ini tidak panas ya bagi anak-anak yang kebetulan memegang ini. Kalau bisa ini lebih tebal itu akan lebih bagus. Oke, kita lihat bagian bawahnya, kita buka nih. Kita mau lihat kompornya. Ini dia. Ini dia kompornya. Bisa dilihat ya. Ada perbedaan ini dengan kompor yang gas satu tungku yang tekanan tinggi. Kalau yang tekanan tinggi itu dia tidak menggunakan api seperti ini. Jadi kita kalau gas tekanan tinggi itu kan kita hidupkan pemutarnya seperti ini, kemudian baru apinya kita bakar seperti itu. Kelemahannya terkadang kalau seandainya kita agak terlalu lama membakarnya dengan korek api, dia akan menyambar. Nah, kalau ini kan dia langsung ada apinya seperti ini, kita hidupkan, dia langsung hidup seperti itu, langsung. Jadi dia setelah ada api mancisnya ya. Nah, ini saya buat dari
kompor Rinnai bekas ya. Saya beli di tukang rongsokan. Kemudian saya ambil bagian yang pentingnya saja. Itu waktu dulu saya beli sekitar 15.000 di tukang rongsokan. Kemudian saya olah seperti ini. Nah, ini dia yang bagian sininya, karena dia bagian ke depan, saya las yang bagian ininya. Ini dia, bisa dilihat bagian ini saya las supaya dia tidak memanjang ya. Biasanya kan terus ini memanjang ke sini, lalu ke depan lagi ke sana. Kemudian ini saya las saja. Nah, setelah dapat seperti ini bisa dibuka. Ininya nih seperti biasa. Dan ini sengaja saya bautkan di sini karena kita dalam perjalanan agar dia tidak lari-lari ya. Ini juga dibautkan di sininya, di ujung sini nih dibautkan, dan ini juga saya bautkan supaya ininya bisa kokoh, tidak lari-lari. Dan satu lagi supaya dia lebih cepat hidup apinya, ini yang bagian yang berlubang seperti ini diposisikan di dekat sini ya. Jadi pas ketika dia apinya menyambar seperti ini, dia langsung ke sini, naik ke atas, lalu menyebar ke sini. Oke sahabat, saya kira cukup jelas bagaimana cara pengolahannya. Nanti kita coba buka sedikit lagi. Saya akan coba buka rangkai dari pertama. Ini saya buka dulu bautnya, biar sahabat tahu dari mana asalnya untuk memposisikannya. Nah, ini dia sahabat, ketika sudah saya buka bisa kita lepas ya, seperti ini. Satu, ini kompor gas bunga apinya dengan bunga apinya. Kemudian satu lagi, ini bagian mancisnya, Dan yang sering itu terjadi bahwasannya kalau di sini ini kotor, bagian sini ini kotor, atau mungkin tak terkena minyak segala macam, apinya menjadi kurang lancar. Jadi kita cukup dengan melapnya, atau kalau lebih bagusnya itu kita kasih bersihkan dengan kapas seperti cotton watch, kita beri minyak tanah. Nah, ini yang membuatnya sering api tidak lancar ya, seperti ini. Nah, sini gasnya seperti ini. Oke, ini satu, ini yang saya katakan tadi. Biasanya kalau di kompor gas aslinya itu kan ini panjang sini dia, ini panjang sini arah ke depan. Kemudian ini kita las saja bagian sininya, ini dilas yang ini ya, bagian ininya. Jadi kalau bagusnya itu untuk mengelas ini dengan bukan dengan las besi, tetapi dengan las kuningan supaya seratnya lebih bagus. Atau seperti saya juga bisa, ini saya dengan las stainless ya, jadi dia lebih halus dan tidak bocor ya. Sebelum digunakan juga kita coba, nanti setelah dilas itu kita coba hembus, masukkan ke dalam air apakah ada gelembung-gelembungnya atau tidak, untuk memastikan ini tidak bocor ya ketika setelah dilas. Ini ya, ini supaya bunga apinya tidak lepas, ini saya bautkan seperti ini di sini, bautkan, jadi tidak jatuh bunga apinya. Dan ini bagian alasnya ya. Dan kalau kita ukur ketinggian sini, ini sekitar 4,5 cm ya. Ini menyesuaikan dengan kompor Rinnai
yang saya coba lihat itu sekitar 4,5 cm ketinggiannya dari dasarnya, dari ujung sini. Kemudian untuk panjang yang ini menyesuaikan saja dengan panjang gerobak kita. Oke, saya alaskan juga nih bagian bautnya di dalam, dengan ada anak baut di dalamnya ya, mornya. Oke sahabat, kita pasang kembali. Ini kita pasangkan seperti ini. Oke, kemudian ini kita bautkan di sini. Oke, saya kira cukup praktis saja. Ini bagian belakangnya juga saya ikat saja supaya dia seimbang ya. Lebih kokohnya saja. Tapi kalau seandainya sahabat membuat posisi pasnya, memang bagusnya dilaskan saja. Ini apakah ditaruh besi ke sini lalu dipaskan di situ. Oke sahabat, telah terpasang kembali dengan kokoh. Kita coba hidupkan lagi. Ini dia apinya, dan sangat praktis ya. Mungkin juga kompor ini yang kecil seperti ini bisa dibawa-bawa kemana-mana, bisa buat camping misalnya, atau keperluan lain. Ini gasnya, tali gasnya. Kita pasang kembali. Kita bisa lihat ke atas lagi. Dan oke, sip. Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat sahabat yang akan membuat kompor Olan seperti ini. Sahabat ya, itu tadi sahabat tutorial singkat saya bagaimana cara membuat kompor yang bisa ada apinya tetapi di posisi kita yang posisi kecil seperti ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ada manfaatnya, terutama bagi kita sesama pedagang keliling. Dan apa yang kita lakukan bisa sukses, bisa lebih maju untuk kita dan keluarga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.